perkenalkan, saya Tasya Sinamo. Inang mau tanya dong, menurut Inang apa sih arti dan makna kesehatian menurut Inang sendiri? Menurut saya arti kesehatian dalam keluarga sama-sama mengurus anak-anak bersama bapak, mendidik anak-anak dan membesarkan anak-anak. Shalom deh. Shalom Kak. Aku Tasya Sinamo dari Panitia 9. Mau tanya nih pendapat Adik Arta, apa sih arti atau makna dari kesehatian itu sendiri? Menurut aku simpel aja sih. Kesehatian itu kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus melayani Tuhan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, sekolah, dan juga di lingkungan gereja. Kalau menurut Papi? Kesehatian. Yes. Ya, kesehatian itu cerminan dari hati setiap kita yang adalah jemaat untuk sehati di dalam beribadah, sehati di dalam melayani, dan sehati bersama-sama sebagai satu tubuh di dalam HKBP Cilincing. Saya pikir itu ya mudah-mudahan kita bisa menerapkan kesehatian bagi kita semua jemaat HKBP Cilincing. Menurut pendapat Iren, apa arti kesehatian? Arti kesehatian berasal dari kata hati, yang maksudnya kita harus saling mengasihi, membantu, harus saling bertumbuh lebih baik lagi. Terima kasih. Menurut pendapat Floris, apa arti kesehatian itu? Kesehatian maksudnya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan kepentingan kelompok atau persekutuan. Contohnya, kita tidak boleh egois. Terima kasih. Menurut pendapat Kiki, apa arti atau makna kesehatian? Sehati sepemikiran walaupun berbeda pendapat untuk menciptakan suasana dan kehidupan yang lebih baik dalam beribadah. Pendapat Amang, apa arti atau makna kesehatian? Kalau menurut saya, arti dari kesehatian bisa diartikan sebagai suatu gagasan atau perbuatan di mana kita itu adalah suatu tujuan dan satu hati untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dan sebagainya seperti itu. Berarti makna dari kesehatan itu adalah kebersamaan itu, sehati dalam sepikiran itu. Pendapat Kak Elvi, apa arti atau makna kesehatian? Kesehatian ya. Kesehatian itu berbicara tentang berhubungan dengan orang lain atau kelompok. Nah, dalam hal ini kesehatian yang dimaksud adalah sepemikiran, setujuan. Jadi ketika kita berada dalam suatu kelompok ataupun organisasi, dalam hal ini adalah pelayanan di gereja, kita harus memiliki kasih, yaitu mau mengasihi sesama kita, teman-teman kita, untuk sama-sama mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Misalkan dalam pelayanan di gereja ada yang tugas bernyanyi, mungkin teman kita memiliki ada kesalahan, itu bisa kita bantu untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk bertumbuh bersama. Jadi tujuan kita tercapai. Sehati kan artinya kita mau bertumbuh bersama lalu mencapai tujuan, yaitu tadi tujuan bersama supaya tercipta kesatuan hati. Mungkin banyak perbedaan, banyak pandangan. Nah, itu juga kita harus mau menerima perbedaan antar sesama, perbedaan pandangan. Nah, ketika kita mau menerima pandangan orang lain, pendapat orang lain, nah kita juga sudah menunjukkan sikap kesehatian. Jadi menerima orang lain, mau membantu orang lain untuk bertumbuh bersama, itu adalah contoh salah satu sikap kesehatian. Menurut saya sih itu. Terima kasih.
menurut pendapat Abang, apa sih arti atau makna kesatian? Makna kesatian menurut saya adalah di mana kita bisa menyatukan hati kita dalam setiap perbedaan yang ada. Seperti contohnya di dalam gereja, kita bersekutu melayani dalam Tuhan dengan sehati. Halo, nama saya Glowy. Artinya jangan berantem, saling menghormat orang, juga jagain, bantuin orang tua, saling sayang. Terima kasih. Dadah. Shalom Bang. Shalom Tas. Aku Tasnamo dari Panitia Kesatian mau tanya, seberapa penting sih kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Kesehatan dalam sehari-hari itu sangat penting. Kenapa? Soalnya kalau di sehari-hari itu kan kita bersosial gitu ya, kita ngobrol, dan dari ngobrol itu kita bisa dapat kesehatan gitu kan. Soalnya kayak yang pas gue pernah ditanyain di podcast itu, gue jawab kalau tipsnya membangun kesehatan itu kan berkomunikasi gitu sama mendengar. Jadi kalau kesehatan di sehari-hari itu emang sangat penting. Jadi dengan kita udah berkomunikasi dan mendengar di saat kita bersosialisasi itu udah membangun kesehatan menurut gue. Jadi penting sih adanya kesehatan di sehari-hari gitu. Shalom Mamang Inang. Shalom. Aku Tasya Sinamo dari Kepanitiaan Kesatian. Aku mau tanya nih pendapat Amang dan Inang, gimana sih kesatian, seberapa penting kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Amang dulu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada panitia kesehatan ini, juga kepada Mang Pendeta dan Perhalado yang mewawancarai kami mengenai dibentuknya untuk kami hari tahun kesehatan ini. Jadi kalau menurut saya Opuareta sangat senanglah kebersamaan hati ke tahun kesehatan ini. Kalau kita sudah bisa sehati pertama di dalam keluarga kita masing-masing, begitu juga kepada keluarga anak-anak kita dan sampai ke cucu kita, ya saya kira ini sangat baiklah dicontoh atau dihayati. Karena kebersamaan ini kita jadi bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah ada kesehatan, ya sangat enaklah untuk memuji nama Tuhan mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada seluruh jajaran panitia yang mengadakan acara ini. Ya, Tuhan beserta kita. Tambahin ini. Kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari itu penting sekali. Karena tanpa kesehatan itu, kebersamaan itu tidak akan terbentuk. Nah, contohnya di dalam keluarga. Kalau kita sudah sehati, sepikir, kita bisa membentuk rumah tangga itu rumah tangga yang bahagia. Contohnya kita bisa mendidik anak dan cucu kita. Cucu kita pun akan bangga melihat opungnya, bisa melihat opungnya rukun-rukun, rajin ke gereja. Kita memberikan contoh kepada anak dan cucu kita, mereka itu rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, sehingga kita sebagai opung di dalam tahun kesehatan ini merasa bersyukur sekali di mana Gereja HKBP Cilincing telah melakukan kegiatan-kegiatan di dalam tahun kesehatan ini. Salah satu contoh, kami seluruh warga jemaat HKBP Cilincing bisa berfoto bersama. Itu menunjukkan kesehatan warga jemaat HKBP Cilincing. Kami bangga sekali kepada panitia yang bisa membuat kami sebagai anggota jemaat dipersatukan waktu kami berfoto bersama. Disitulah kelihatan kesehatiannya warga jemaat HKBP Cilincing. Untuk itu kami sebagai opung dari keluarga Osi Manjuntak Boru Silitonga, Opung Aret Taboru, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Amang Pendeta Batubara
kepada seluruh parhalado, pada seluruh anggota yang panitia yang terlibat di dalamnya, baik itu orang tua, baik itu anak muda, baik itu anak-anak kecil, karena mereka sudah turut di dalam tahun kesehatian ini beraktivitas. Kami bangga sekali. Untuk itu kami juga tetap memberikan apresiasi. Semoga untuk tahun-tahun ke depan kita HKBP Cilincing lebih bersatu hati di dalam membentuk, membina, menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam memberikan ke gereja, di mana gereja itu adalah salah satu tempat kita bertemu dengan teman kita semuanya. Inilah kerinduan-kerinduan hati kita sebagai anggota jemaat, bahwa kita memang harus sehati sepikir di dalam membina keakraban di dalam rohani kita. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom Minang. Shalom. Aku Tasya Sinamo dari Panitia Kesatian mau tanya, seberapa penting kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting sekali, Dek. Karena di kehidupan kita sehari-hari kalau kita tidak sehati, susah semuanya, terutama di keluarga kita masing-masing. Kita harus sekata dengan keluarga kita, anak, suami, dan keluarga semuanya, keluarga besar di sekeliling kita, di sekitar kita. Kita harus sekata, karena tujuan hidup kita ini kalau udah sekata, gabe labok, gabe une sudiana, gabe boys sa tudolo sairing tudolok tutoruan. Nang pedi gereja boy tacermiton sekata hita asa gabe jolma sitiruon, asa boy hita gabe songon pengikut Kristus, gabe mengalian cerminan yang bagus, contoh nadenggan tu akan humaliang songoni majolo sian hami mau liate. Shalom Mina. Shalom juga. Aku Tasya Sinamo dari Panitia Kesatian mau tanya, seberapa penting kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, arti penting kesehatian itu sangat besar dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya di dalam, contohnya di dalam keluarga, di mana tanpa ada kesehatian tidak ada kesepakatan. Misalnya di dalam visi misi kita apa di dalam keluarga, tanpa kesehatian tidak tercapai suatu visi misi tersebut. Jadi di dalam gereja pun seperti itu, tanpa ada kesepakatan dan kesehatian tidak akan tercapai semua apa yang kita programkan, apa yang menjadi kita cita-citakan di dalam tahun ini adalah tahun kesehatian di dalam gereja. Jadi semuanya harus sepakat, apapun programnya harus berjalan semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom Kak. Shalom. Aku mau tanya, seberapa penting sih kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Bagi saya, kesehatan itu merupakan hal yang penting ya, karena kan merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, baik dengan pasangan, baik dengan keluarga, dengan orang tua. Pikiran boleh beda, tapi kalau kita punya punya pikiran yang sehati, itu akan melengkapi. Itu aja sih. Terima kasih. Menurut pendapat Amang, seberapa penting sih kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kesehatan dalam kehidupan sehari-hari bagi saya ya tentu sangat penting, karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial yang tentunya kita perlu menyamakan hati kita, baik kita sebagai berkeluarga, bermasyarakat dan bertetangga, terlebih berkesehatan kita dalam sebagai warga jemaat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalin kesehatan terhadap Tuhan. Bagi kita kesehatan dalam sehari-hari dalam berkeluarga, apalagi saya sebagai kepala keluarga, tentunya bagaimana kita menyamakan hati terhadap ibu dan anak-anak, bagaimana kita bersama-sama menjaga pendidikan mereka, menjaga kesehatan mereka. Tentunya kita harus bersatu hati untuk
mencapai tujuan kita sebagai berkeluarga. Kemudian juga di dalam bermasyarakat, bagaimana kita menyatukan hati kita, pikiran kita dalam bermasyarakat dan bertetangga. Dan bagaimana juga kita menyatukan hati kita dalam sebagai warga gereja, di dalam kita melakukan janji iman kita untuk persembahan kita. Tentunya kita harus bersepakat dengan keluarga. Nah, menurut pendapat Amang, seberapa penting kesatian dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya kesatian itu sangat penting ya, karena membangun keharmonisan dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Horas ya. Sebelumnya nih Kak mau nanya, bagaimana sih pendapat Kakak cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Kalau menurut saya, merawat kesehatan dalam suatu hubungan adalah komunikasi yang baik dan menghormati pendapat dari setiap individu maupun tua ataupun lebih muda. Bagaimana pendapat Amang dan Inang cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Salam. Sada dua tolu. Salam. Horas mandihita sudah. Puji Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta selaku uluan HKBP Cilincing, kepada semua parhalado, khususnya kepada panitia tahun kesehatan yang memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka menyambut pelaksanaan tahun kesetiaan HKBP Cilincing tahun 2022 ini. Kita menyadari bahwa masing-masing berbeda dan selamanya memang berbeda. Tetapi hati dan pikiran maupun pendapat yang berbeda bisa saja sama atau disamakan. Hati dan pikiran ini bisa diarahkan ke arah yang sama, menjadi sehati dan sepikir dan sependapat yang didasarkan atas kasih, persaudaraan dan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan demikian, tujuan hidup kita untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan dan hidup berkenan pada Tuhan akan tercapai. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 2 ditambah 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam suatu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dan di dalam Markus 22 ayat 39 mengatakan, kasihanilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita andalkan firman Tuhan ini sebagai landasan dan pegangan hidup di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, dan di dalam sesama jemaat. Kita sangat berterima kasih kepada Parhalado dan panitia tahun kesehatan yang telah dan akan berjerih payah untuk melaksanakan kegiatan di gereja. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 17, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama yang mereka berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Dengan demikian, kita semua anggota jemaat HKBP Cilincing sudah sepantasnya menaruh hormat dan berterima kasih kepada semua parhalado dan panitia tahun kesetiaan tahun ini.
Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Partisipasi kita sebagai anggota jemaat yakni mendoakan, memberi semangat, tenaga, dana yang sangat diharapkan dan dibutuhkan semua perhalado dan panitia. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan di 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi kami menghimbau seluruh anggota jemaat, mari kita dukung kegiatan perhalado dan panitia tahun kesetiaan Huria ini dengan doa, pikiran, tenaga dan semampu kita, hingga tujuan kegiatan yang diharapkan tercapai dengan baik. Immanuel beserta kita dan rahmatnya. Amin. Hidup HKBP Cilincing, hidup perhalado, hidup panitia, dan hidup semua jemaat Tuhan. Horas kita semua. Salam kesehatan untuk kita semua. Amin. Menurut pendapat Amang, bagaimana cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Iya, kalau menurut saya ya, itu adalah harus menjalin komunikasi yang baik ya, di antara pengumuman maupun terlebih kepada para sintua supaya kita satu hati, dan terlebih juga kepada keluarga dan yang lain. Itu adalah intinya adalah ke situ, saling komunikasi yang baik, itu intinya. Ya, terima kasih. Menurut pendapat Amang, bagaimana cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Ya, okelah, terima kasih. Kalau ini perawatan ya, cara merawatnya yaitu satu, dapat berkomunikasi dengan baik antara jemaat dengan panitia. Kemudian yang kedua, kami sarankan banyaklah mengadakan rapat-rapat ataupun pertemuan-pertemuan agar semua yang ikut ambil andil di dalam tugas dapat mempersatukan di antara jemaat-jemaat kita semua di gereja kita ini. Itu aja kalau menurut pendapat Amang, untuk Amang sarankan demikian. Menurut pendapat Amang, bagaimana cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Iya, merawat kesatian dalam perkumpulan artinya bagaimana kita mensiasati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Nah itu ya, tipnya yang boleh kami tawarkan, biasanya untuk sehat sepikir itu ya kita harus bisa mengalahkan ego kita. Artinya apa? Ketika kita merasa kita sudah di atas, kita turunkan hati kita supaya kita sama-sama rendah hati. Ketika kita ada masalah, mari kita perkecil. Jangan perbesar masalah itu. Itu sehat sepikir. Terutama dalam gereja. Karena apa? Dalam gereja ini yang benar itu adalah Tuhan. Kita pengikut Tuhan itu bagaimana mensiasati supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tipnya. Jangan saling memaksakan kehendak, tetapi bagaimana kita kehendak bersama memuji, muliakan nama Tuhan. Itu tipnya. Nah, saya rasa menganggap itu panjang. Sehat sepikir dalam Tuhan itu mereka sama-sama ketika bersukacita dalam Tuhan, ketika ada jemaat yang berduka, sama-sama berduka, ketika bagaimana kita menapaki untuk kemajuan ke depan. Kita melangkah bersama-sama, sehat sepikir untuk mencapai tujuan akhir. Demikian. Menurut pendapat Inang, bagaimana cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Cara merawat tahun kesehatan, satu, diperbanyak berkomunikasi dan saling mengingatkan. Dua, harus kerja sama dan saling melakukan
pekerjaan yang benar yang dipegang seseorang harus tanggung jawab. Itu aja dari saya. Menurut pendapat kakak, bagaimana cara merawat kesatian dalam suatu perkumpulan? Iya, kalau opini saya, pendapat saya, merawat kesatian dalam persekutuan itu kita kan sudah melihat karakter orang, dari kekurangannya, dari kelebihannya. Maka dari itu kita harus menerimanya di setiap kekurangan dan kelebihan seseorang tersebut. Jadi dari itu kita merawatnya, menjaganya itu dengan cara kita harus peduli, harus tahan emosi kita masing pribadi. Jadi itu yang saya kasih pendapat untuk kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Dah.